Selamat datang di Timeline Channel. Kali ini Timeline akan membahas 7 kebiasaan manusia agar menjadi efektif dan lebih baik. Berikut kebiasaan-kebiasaan yang patut kita perhatikan dalam diri kita pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jadilah proaktif. Menjadi proaktif bukan hanya tentang mengambil inisiatif. Menjadi proaktif berarti mengambil tanggung jawab atas tindakan kita sendiri, masa lalu, sekarang, atau masa depan, dan membuat keputusan berdasarkan prinsip dan nilai, bukan pada suasana hati atau keadaan. Orang agresif adalah subjek perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban, bereaksi, atau menyalahkan orang lain. Mereka melakukan ini dengan mengembangkan dan memanfaatkan 4 karunia manusia yang unik: kesadaran diri, hati nurani, imajinasi, dan kehendak bebas, dan menggunakan pendekatan dari dalam keluar untuk membuat perbedaan. Mereka bertekad untuk menjadi kekuatan pendorong kreatif dalam hidup mereka, yang merupakan keputusan paling dasar yang dapat dibuat siapapun. Yang kedua, fokus pada tujuan akhir. Dalam hal ini ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah perasaan. Kedua hal tersebut jika diselaraskan akan menarik dan menciptakan sebuah tujuan. Setiap individu, keluarga, tim, dan organisasi membentuk masa depan mereka sendiri dengan menciptakan visi dan tujuan untuk setiap cita-cita. Dan Anda jelas tidak mungkin menjalani hidup Anda setiap hari tanpa tujuan yang jelas. Anda berkomitmen secara penuh untuk mengidentifikasi dan menerapkan prinsip, nilai, hubungan, dan tujuan yang paling penting bagi Anda. Pernyataan misi adalah bentuk kreasi intelektual terbaik yang dapat diciptakan oleh individu, keluarga, atau organisasi. Oleh karena itu, segera buatlah pernyataan tentang misi tujuan akhir ini yang merupakan keputusan utama karena mendasari keputusan lainnya. Dan perlu diingat, menciptakan budaya misi, visi, dan nilai bersama adalah inti dari kepemimpinan. Yang ketiga, menganalisa prioritas. Analisa prioritas termasuk dalam proses misi. Mendahulukan yang prioritas artinya mengorganisasikan dan melaksanakan apa-apa yang telah diciptakan secara pikiran. Tujuan Anda, visi Anda, nilai-nilai Anda, dan prioritas-prioritas Anda. Abaikan kebutuhan sekunder. Dalam hal ini kerelaan untuk meninggalkan sesuatu dibutuhkan kesabaran. Pribadi yang baik akan memfokuskan perhatiannya pada apa yang paling penting, entah mendesak entah tidak. Intinya adalah memastikan diutamakannya hal yang utama. Yang keempat, berpikir tentang win-win solution. Berpikir win-win solution adalah cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi. Berpikir win-win solution akan menarik diri kita pada berkelimpahan. Berpikir menang atau menang artinya tidak berpikir egois, menang atau kalah. Dalam kehidupan bekerja maupun keluarga, manusia adalah makhluk yang membutuhkan dengan istilah kita, bukannya aku. Berpikir menang atau menang mendorong penyelesaian konflik dan membantu masing-masing individu untuk mencari solusi-solusi yang sama-sama menguntungkan. Berpikir win-win solution artinya berbagi informasi, kekuasaan, pengakuan, dan imbalan. Yang kelima, berusaha untuk memahami terlebih dulu, baru dipahami. Kalau kita mendengarkan dengan seksama untuk memahami orang lain ketimbang untuk menanggapinya, artinya kita membangun komunikasi yang sehat dalam mempererat hubungan. Kalau orang lain merasa dipahami, mereka merasa ditegaskan dan dihargai. Mau membuka diri, sehingga peluang untuk berbicara secara terbuka serta dipahami terjadi lebih terang dan mudah. Berusaha memahami ini menuntut kemurahan, berusaha dipahami menuntut keberanian. Keefektifan terletak dalam keseimbangan di antara keduanya. Yang keenam, wujudkan sinergi. Sinergi adalah soal menghasilkan alternatif ketiga, bukan caraku, bukan caramu, melainkan cara ketiga yang lebih baik ketimbang cara kita masing-masing. Memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam mengatasi masalah. Memanfaatkan peluang. Sebuah kelompok yang sinergis memanfaatkan kekuatan masing-masing individu sehingga secara keseluruhannya kan jauh lebih besar. Jika satu kelompok saling egois, alhasil akan merugikan. Ibarat hitungan adalah 1 tambah 1 sama dengan setengah. Dan untuk mereka tidak puas dengan kompromi, ibarat hitungan 1 tambah 1 sama dengan 1,5. Dan jika dalam suatu kelompok hanya sekedar kerjasama, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi jika mereka kerjasama yang kreatif dan saling sinergi, maka akan menghasilkan hitungan istimewa, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 3 bahkan lebih. Yang ketujuh, evaluasi diri. Evaluasi diri adalah tentang memperbaiki diri terus-menerus dalam keempat bidang kehidupan dasar, yaitu fisik, sosial, emosional, mental, dan rohaniah. Kebiasaan inilah yang meningkatkan kapasitas kita untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan efektif lainnya.
Bagi pribadi yang disiplin, kebiasaan tentang menggalakkan visi, pembaharuan, perbaikan terus-menerus, kewaspadaan terhadap kelelahan atau kemerosotan moral, dan memposisikan pribadinya di jalan pertumbuhan yang baru adalah jalan kebahagiaan yang utama. Nah, itu tadi 7 kebiasaan yang patut kita perhatikan di dalam diri kita agar kita bisa upgrade diri untuk jadi pribadi lebih baik. Bagi kepala keluarga, kebiasaan 7 tadi akan meningkatkan keefektifan lewat ide kreatif kegiatan-kegiatan pribadi maupun keluarga secara berkala, seperti membentuk tradisi-tradisi yang memacu semangat diri dan keluarga. Terima kasih sudah mengikuti Timeline Channel. Sampai jumpa di timeline berikutnya.